Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa nusalli ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa zidna ilman warzuqna fahman wa qala mu'allif wa nafa'ana bihi wa amala bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah akramakumullah. Allah taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa dia takwa kepada Allah, maka Allah taala akan memberikan dia banyak jalan keluar. Banyak, Pak. Makhraja itu jamak, banyak jalan keluar. Baik kesempitan dunia, terus nanti kesempitan pada sakaratul maut, Allah Ta'ala akan berikan banyak jalan keluar. Begitu pula nanti kesempitan di akhirat, namanya makhrajan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, enggak kepikiran. Cuman apa sih maknanya tawakal? Takwa itu apa? Batasannya itu apa? Takwa atau tawakal? Nah, tawakal itu batasannya, Pak. Hadnya itu batasannya. Ini bergantung hanya kepada Allah, itu tawakal. Dan berputus asa kepada selain Allah. Saya ulangi, tawakal itu bergantung hanya kepada Allah dan berputus asa kepada selain Allah, itu tawakal. Jadi sama orang tuh nggak ngarep-ngarep. Punya rezekinya masing-masing kok. Kenapa bingung begitu kan? Kenapa harus jilat-jilat? Kenapa harus nyogok-nyogok gitu kan? Sudah punya bagiannya masing-masing. Cuman orang bertakwa itu ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya Bapak Ibu. Nanti ketika disebutkan ada nggak ciri-ciri kita itu jadi orang bertakwa? Jangan-jangan nggak ada. Kata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, khamsun min alamatil muttaqin. 5 termasuk daripada ciri-cirinya orang yang bertakwa. Yang pertama, alla yujalisa illa may yas'aluhu ad-dina ma'ahu wa yaghlibu al-farja wal lisan. Yang pertama ciri-cirinya orang yang bertakwa, tidak duduk kecuali bersama orang-orang yang agamanya bagus. Enggak duduk kecuali sama bareng-bareng orang yang agamanya bagus. Dan dia menguasai kemaluannya dan menguasai lisannya. Maksudnya enggak kebanyakan berjima. Terus enggak berlebih-lebihan di dalam lisan. Ya, ada enggak tuh gitu? Bahkan kadang-kadang orang soleh, kadang-kadang orang salah. Sering salahnya apa sering solehnya? Enggak ada tuh nomor 1, Pak. Ya kan? Di sini enggak duduk kecuali bersama orang yang soleh agamanya, yang bagus agamanya. Kalau sama orang yang enggak bagus agamanya, dia mau dakwah begitu. Bukan ikut-ikutan dukung dia dalam keburukan. Bismillah, Pak, insya Allah enggak ketahuan. Mau nyogok pakai bismillah. Yang kedua, Idza asabahu syai'un azimun minad dunya yarahu wabalan. Jika sesuatu menimpa perkara dunia, gede kelihatannya. Besar perkara dunia itu, dia menimpa kepada dia. Maksudnya dia dapat begitu. Maka dia anggap itu musibah. Nah, kita kalau dapat dunia musibah apa senang? Oh, arengkolo. Senang, Pak. Kalau nggak dapat dunia, sedih kan? Duit hilang sedih nggak? Sedih. Nggak ada tuh nomor 2 ciri-ciri orang bertakwa, Pak. Coba, Pak.
Nomor 3 mungkin ada nih, nomor 3 mungkin ya. Mungkin. Coba nomor 3. Idza asabahu syai'un qalilun minad din aghtama dzalika. Nah, seandainya dia mendapatkan sesuatu yang sedikit dari agama, dapat ilmu agama, dapat ilmu doa iftitah misalnya, dapat ilmu caranya ruku, dapat ilmu caranya takbiratul ihram, dapat ilmu bagaimana cara betulnya Al-Fatihah, dapat ilmu bagaimana cara benarnya membaca tahiyat. Dia anggap ini sesuatu ya keuntungan yang besar. Tuh bareng kono. Suatu nikmat yang besar. Hari ini mah udahlah, udah bisa saya itu sholat. Siapa gurunya? Man suyuhaikum, siapa guru-guru kalian? Sehingga kalian itu shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata Nabi. Perintah itu Pak. Fil amr. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Fil amr, perintah. Sekarang Bapak Ibu ngelihat Nabi sholat enggak? Enggak. Siapa yang ngelihat Nabi sholat? Sahabat. Siapa ngelihat sahabat? Kita enggak ngelihat kan? Mbah kita aja belum lahir zaman sahabat. Beliau sahabat orang Arab, kita Arab nengendi ya kan? Belum lahir. Nah, siapa yang melihat sahabat? Tabi'in. Enggak ngelihat juga, kita tabi'in. Siapa yang ngelihat tabi'in? Tabi'ut tabi'in. Enggak ngelihat juga, kita tabi'ut tabi'in. Lalu siapa yang melihat beliau itu? Para alim ulama salafus sholih. Setelah zaman tabi'ut tabi'in terus ke sini dituliskan itu Pak, kitab-kitabnya Pak. Baik dari kitab hadis, kitab akidah, kitab fikih, sehingga kita bisa melaksanakan sholat shollu kama ra'aitumuni. Maka mesti wajib punya guru Pak. Nanti ditanya dari mana kamu bisa sholat? Oh dari guru itu. Guru itu ditanya. Guru ini lagi, guru ini lagi. Begitu, itulah namanya sanad. Itu Pak Haringkulo. Jadi jangan sembrono itu Pak. Perintahnya itu. Shollu kama ra'aitumuni. Nah, ada nggak nih nomor 3 Pak? Dapat agama satu perkara yang besar. Hari ini kan dapat ilmu agama biasa-biasa aja kan? Bukan satu yang besar ya. Bisa ngaji biasa aja. Hari ini anak nggak bisa ngaji biasa aja ya Pak. Kalau nggak sekolah luar biasa ngamuknya hari ini. Nah hari ini nggak ada lagi contoh kita yang ketiga ini Pak. Nomor 3. Mungkin ada yang nomor 4 nih. 1, 2, 3 nggak ada. Nomor 4 mungkin ada nih Pak. Yang nomor 4. La yamla'u batanahu minal halal khaufan min ayyukhalitahu haramun. Tidak memenuhi kepada perutnya dari perkara yang halal. Nggak kekenyangan. Kenapa? Karena takut dari bercampurnya perkara yang haram. Bapak, kalau kita dalam keluasan rezeki, jangan terlalu sering makan enak. Karena hidup nggak selalu senang. Nanti kalau udah kebiasaan, pas buntu, kita akan nyari sesuatu perkara yang melanggar agama. Karena sudah terbiasa enak tadi. Nah, makanya kadang-kadang aja makan enak tuh. Islam tuh mudah Pak. Jadi jangan disulit-sulit, tidak membebankan. Dan dunia ini bukan tempat selama-lamanya. Dunia ini tempat singgah saja. Jadi santai saja. Banyak duit syukur, nggak banyak duit sabar. Ada makanan dimakan, nggak ada makanan puasa. Nabi itu Pak 2 bulan nggak ngebul dapurnya. 2 bulan. Kalau di rumah kita 2 bulan nggak ngebul, apa bini kita bilang? Lapor dia ke hakim. Gugat cerai dia. Ini harekolah. Apa tuh masa 2 bulan itu Nabi makannya? Cuman korma sama air. Nabi bisa nggak minta sama Allah? Mudah Pak. Nabi itu ditawarin sama Jibril, ya Muhammad, Allah Ta'ala
Katakan sama kamu, mau nggak aku ubah ini gunung menjadi emas, yang mana gunung ini akan ikut sama kamu kemana saja kamu berada. Coba Pak. Arengku. Nabi mau Pak. Kalau kita Pak jadi nabinya, cocok bril. Ya kan? Apalagi emak, ibu-ibu kan, bininya, woi, memang pas benar Pak, Bapak itu. Emas kemana-mana ya kan? Tapi Nabi enggak. Nabi lebih senang, kata beliau, lebih senang kalau saya kenyang sehari, saya syukur. Kalau saya lapar sehari, saya sabar. Bapak kalau hidup itu konstan senang terus, itu rasa syukur akan hilang. Benar Pak? Jadi yang enak itu kadang senang, kadang susah tuh Pak. Coba Bapak tiba-tiba sakit, terus sehat, seneng nggak? Bapak jomblo tiba-tiba nikah, seneng nggak? Seneng. Tuh hari ini. Ibu-ibu ada yang jomblo nggak nih? Ini Pak Haring Kumula. Jadi hidup tuh kalau dia grafiknya meningkat terus, itu hilang rasa syukur. Tapi kalau sud, turun lagi sud, itu rasa syukur hadir. Itu Pak Haring Kumula. Ini Haring. Ada nggak nomor ini Pak 4 Pak? Nggak ada Pak. Kita malah lebih baik kenyang daripada lapar. Nggak ada lagi ciri-ciri orang bertakwa gitu itu. Mungkin yang kelima nih, yang terakhir. Yang kelima nih mungkin nih. Yaro annas kulluhum qad najau wa yara nafsahu qad halakat. Dia melihat kepada manusia seluruhnya mereka, Pak. Kullahum, seluruhnya mereka selamat semua. Kalau dia ngelihat manusia, dia manusia ini selamat semua. Tapi kalau dia ngelihat dirinya ini rusak. Kita kan enggak ya. Kita ngelihat orang-orang rusak, kalau ngelihat diri kita bagus, benar saya ini. Nah, 5-5-nya enggak ada rupanya kita ini. Berarti bukan orang bertakwa kita itu, Pak. Allahu Akbar. Enggak pantas kita dapat rezeki min haitsu la yahtasib, itu enggak pantas. Kenapa? Ciri-ciri orang bertakwa tidak hadir dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, termasuk penyakit hati lagi adalah wal bukhlu bima aujaballah. Dia pelit dengan apa yang diwajibkan Allah berupa zakat. Zakat pelit, ditahan, Pak. Zakat itu bukan punya kita. Punya orang lain, punya orang fakir miskin, punya 8 asnaf itu. Jadi jangan ditahan-tahan. Kalau memang kita sudah punya kewajiban di dalam zakat tersebut. Jadi jangan ditahan. Orang yang nahan zakat atau yang nggak mau bayar zakat, Pak, kemungkinan besar kalau nggak nanti hartanya hilang, kebakaran, ditenggelamkan, dicuri orang. Maka jangan sampai nggak bayar zakat. Lalu wasyuhu wal hirsu. Syuh, Pak. Kalau bakhil itu dia pelit sama hartanya sendiri, kalau syuh itu dia pelit sama hartanya orang lain. Dititipin duit, Pak, sayang amat ya. Itulah buat saya aja begitu. Jadi punya orang lain dia nggak mau ngasih, punya orang lain dia nggak mau ngasih. Ini namanya syuh. Jadi di atasnya bakhil tadi. Syuh itu. Kalau bakhil hartanya sendiri, kalau syuh hartanya orang lain dia nggak mau ngasih. Yang berikutnya wal hirsu, rakus. Sama dunia rakus haringkumullah. Ini Pak haringkumullah. Hirs ini haringkumullah, dia tamak dengan bagiannya orang lain. Itu namanya hirs. Tamak dengan bagiannya orang lain. Kenapalah orang itu lebih kaya dari saya? Kenapalah pangkatnya lebih tinggi dari saya?
Kenapa lah harta bendanya lebih banyak dari saya? Itu namanya hirs. Lalu wal istihanatu bima azamallah. Dia meremehkan dengan sesuatu yang Allah Ta'ala agungkan. Salat diremehkan. Puasa diremehkan. Orang yang menganggap salat tidak wajib buat dirinya, maka dianggapnya dia orang murtad. Dia menganggap salat enggak wajib. Orang yang menganggap puasa tidak wajib bagi dirinya, maka dia dihukumi murtad. Lalu wat tasghir lima azamallahu min ta'atin au maksiatin au qur'anin au ilmin au jannatin au narin. Mengecil-ngecilkan kepada sesuatu yang Allah Ta'ala agungkan dari ketaatan ataupun kemaksiatan. Gibah maksiat ya, dia remehkan. Enggak, gibah itu enggak maksiat. Riba maksiat enggak? Maksiat, Pak. Dia remehkan, gampang lah. Yang penting pinjam duit dulu. Atau dia remehkan Quran. Apa ini buatan Nabi Muhammad? Dia remehkan Quran. Ataupun dia meremehkan ilmu agama. Gak penting ilmu agama itu. Yang penting belajar dunia dulu, agama belakangan. Ini penyakit hati. Ataupun dia meremehkan surga. Ataupun meremehkan neraka. Bapak pernah dengar ada artis, Pak, yang meremehkan dia pengen konser di neraka bersama Michael Jackson gitu. Narengkong. Waduh, narengkong. Ini bahaya, Pak. Bagaimana mungkin bisa konser orang dipukulin dalam neraka? Ini kan meremehkan sekali, Pak. Orang yang meremehkan neraka itu, maka dia dihukuminya telah keluar dari Islam. Telah keluar dari Islam, meremehkan neraka. Makanya jangan sampai enggak sholat, Pak. Takutnya di antara waktu sholat itu, kita telah mengeluarkan satu perkataan yang telah mengeluarkan kita dari Islam. Di dalam sholat kan ada kalimat syahadatain ya. Kita syahadat lagi berarti kita masuk lagi ke dalam Islam. Takutnya kalau kita meninggalkan sholat, ada kalimat yang mengeluarkan kita dari Islam, tapi kita tidak sholat, maka kita mati sebenarnya bukan dalam keadaan Islam. Sebelum saya lanjutkan, Bapak, ada yang tanya dari sini? Penyakit. Ada. Ibu nggak ada yang tanya? Hatinya baik-baik semua ya? Hati-hati. Hati-hati dengan hati. Kalau dua hati di jalan namanya hati-hati di jalan. Berikutnya wamin ma'asil batani, termasuk daripada maksiat perut. Yang pertama adalah aklur riba, makan riba. Ini maksiat perut. Riba itu keterangannya, Pak, riba itu definisi riba. Kullu qardin jaronaf'an fahuwa riba. Setiap hutangan yang mengalirkan keuntungan, mengalirkan kemanfaatan, itu adalah riba. Ingat-ingat Pak ya, takrifnya nih, jangan lupa. Orang yang riba, mulai dia mati, Pak, makan riba, mulai dia mati, di kuburnya itu dia akan berenang di lautan darah. Yang dia akan berenang dari satu tepi ke tepi yang lain. Setiap sampai satu tepi, dia akan makan sebongkah batu yang dia akan tetap mangap gitu. Cemplungin, nyebrang lagi ke sebelahnya, ke tepi sebelahnya. Makan lagi, nyebrang lagi ke sebelahnya. Itu akan dia lakukan terus sampai hari kiamat. Itu orang makan riba. Bahaya nggak? Bahaya, Pak. Nah, orang yang makan riba secara ijma dia termasuk dosa besar. Siapa yang dilaknat dalam makan riba, Pak Haringkumullah? Yang mengambil riba, yang memberikan riba, yang menyaksikan riba, yang menulis riba, itu dilaknat oleh Allah. Yang kedua, wal muksu, ngambil pajak untuk penguasa yang zalim, baik di dalam jual dan beli. Ambil pajak untuk jual dan beli, untuk membantu penguasa yang zalim.
Bayar pajak Pak, nggak apa-apa. Sampai anaknya orang pajak beli Rubicon semua. Nyari. Berikutnya gosop. Gosop itu apa? Pakai barang orang lain dengan tanpa izin pemiliknya. Sendal ya Pak, Bapak pakai aja nggak pakai izin Pak, itu namanya gosop. Bapak ngelihat tanah kosong tiba-tiba ditanemin, terus ditanemin tumbuh buahnya, keluar buahnya pisang mungkin, Bapak ambil terus dimakan, itu namanya gosop. Bapak mancing-mancing belut di sawah orang, belutnya Pak, cacingnya itu punya orang yang punya tanah sawah itu, jadi jangan dipancingin, Bapak namanya gosop bin maling itu. Jangan basing-basing Pak, tanah orang itu Pak. Cacingnya jangan diambil, belutnya jangan diambil, jadi jangan diambil. Sekarang saya lihat ke orang basing-basing aja Pak, ngambil belut di sawah orang. Itu enggak boleh. Berikutnya sarikoh. Sarikoh ini maling Pak. Disebut sarikoh kenapa? Karena dia ngambil dengan pelan-pelan, dengan tidak ketahuan, namanya maling. Kalau terang-terangan namanya rampok. Beda ya Pak. Kalau maling diam-diam, kalau terang-terangan namanya Kira-kira koruptor itu maling apa rampok? Maling. Cuman lebih parah malingnya, gede banget. Wa kullu ma'khuzin bi muamalatin haramaha asyhar. Setiap yang diambil dengan muamalah yang mana syariat mengharamkan terhadap muamalah tersebut. Contoh nih Pak, muamalah yang haram. Bapak ngeborong buah duren masih kecil-kecil, belum tua. Ini enggak boleh di dalam muamalah Islam, karena nanti akan merugikan. Bisa jadi yang beli rugi, bisa jadi yang punya pohon rugi. Ini disebutnya tidak boleh. Dia haram di dalam syariat. Berikutnya wasyurbul khamri. Minum khamr. Nah, minum itu bukan hanya cairan, Pak. Khamr itu takrifnya ulama, definisinya ulama, khamr itu segala sesuatu yang menghilangkan akal, itu disebutnya khamr. Maka itu hukumnya haram. Jadi Bapak yang minum yang ngisap sabu-sabu, ganja, kokain, itu disebutnya khamr. Kenapa? Karena menghilangkan akal. Lalu wahaddu syaribi arba'una jaldatan lil hurri. Hukuman bagi orang yang meminum khamr itu 40 kali cambukan bagi orang yang merdeka. Nah, parengkumullah, seandainya lah yang minum khamr Pak dicambuk 40 kali, itu setengah kelengar Pak. Bukan cambuk yang kecil-kecil itu loh. Gede loh. Yang kalau 80 kali itu kayak mau mati itu. Kalau di Arab tuh ada di Jeddah Pak, di Jeddah namanya Masjid Qisas. Pernah lihat situ kan? Yang bapak-bapak yang pernah umrah. Yang kalau hari Jumat tuh Pak, hari Jumat kalau nanti ada yang ngebunuh, dibunuh lagi di Masjid Jeddah itu Pak, itu gelinding kepalanya. Dipertontonkan di hadapan semua manusia, yang akhirnya manusia kapok melakukan perkara tersebut ya. Ini paling. Tapi kalau bukan negaranya Islam takut untuk melaksanakan perkara tersebut. Makanya kejahatan tetap akan menyebar. Itu hari ini. Di penjara ternyata jadi penjahat yang lebih besar lagi. Tambah jadi bosnya di sana. Kalau Islam selesai Pak. Sekarang overloaded, over capacity penjara itu Pak. Over capacity. Kenapa? Karena hukum tidak berpihak kepada korban. Itu paling. 40 kali, setengah kelengar ya Pak. Bagi budak setengahnya. Bagi imam pemimpin lebih lagi Pak. Lebih dari 40, bisa jadi 80, bisa jadi 60. Nah,
Disebut homer aklu kulli muskirin. Termasuknya dia homer, termasuknya maksiat perut lagi, memakan semua yang memabukkan, ini juga haram, Pak. Enggak boleh makan, Pak. Hasis tahu Pak ya? Saudaranya ganja, opium. Saudaranya kokain. Nah, saudaraan, Pak. Saya belum pernah, Pak. Baru katanya aja. Jangan curiga, satu mantan juga ya. Bukan. Wa kullu najisin, setiap yang najis. Najis, Pak, enggak boleh. Ada kemarin dulu pernah saya dengar air kencing mengobati berbagai penyakit. Najis enggak boleh, Pak. Orang Islam minum air kencing sendiri, ngawur. Setiap yang najis enggak boleh. Wal mustaqzir. Dan yang menjijikkan enggak boleh. Enggak boleh. Orang Islam enggak boleh makan ular, enggak boleh. Makan biawak. Kalau dog boleh, tapi kalau biawak Indonesia enggak boleh. Dog itu biawak, tapi biawak Arab. Biawak Arab. Bukan dog yang sini. Dog sini enggak boleh. Biawak yang sini enggak boleh. Gitu ya. Wa aklu malil yatimi, makan hartanya anak yatim. Awil auqafi, ataupun makan harta yang diwakafkan. Orang tuanya mewakafkan tanahnya untuk madrasah, orang tuanya meninggal, anaknya yang ngejual harta wakafnya. Adeknya meninggal, punya anak, Pak. Dititipin sama kakaknya, rupanya adeknya ini banyak duitnya. Itu kan duitnya anak yatim peninggalan dia. Dititipin anaknya sama dia, ikut makan harta adeknya tadi. Dan tidak dikembalikan, itu namanya makan harta anaknya. Wal ma'khudhu biwajhil haya, mengambil tapi dengan jalan malu. Contoh, Pak, mengambil dengan jalan malu. Bapak ibu suka nyinggung, traktir dong, ulang tahun. Traktirin saya dong, begitu, Pak. Atau, bagus amat ya sorban ini. Akhirnya dia ngasih karena malu. Ataupun gumbang ge. Akhirnya dia ngasih karena malu. Ataupun bapak di depan, ayo siapa yang berani ini, saya nyumbang 200. Akhirnya dia nggak enak, malu, Pak. Nah ini pun nggak boleh, Pak Rengko. Kalau bapak tahu dia ngasih karena malu, wajib kita mengembalikan karena hukumnya haram kepada kita. Dia nggak haram, Pak, tapi kita yang makannya haram. Itu, Pak ya, Masya Allah. Ada yang tanya dari sini, Bapak Ibu? Nggak ada? Beneran nggak ada, Pak? Saya teruskan. Kalau nggak ada. Berikutnya wamin ma'asil ain, termasuk dari maksiatnya mata. An-nazru ilan nisai al-ajnabiyati wa qada nadharahunna ilaihim. Maksiat mata adalah melihat kepada perempuan yang ajnabiyah, yang boleh dinikahin. Ataupun perempuan melihat kepada laki-laki. Itu haram hukumnya. Jadi ibu, kalau ngelihat cowok yang ganteng, tundukkan pandangan. Gitu. Tapi kalau naik motor jangan, Pak. Nabrak. Bawa mobil ya luruskan. Tapi kalau ngelihat, astagfirullahaladzim. Enggak. Kelihat sama ngelihat beda. Kalau kelihat tidak sengaja, kalau ngelihat namanya sengaja. Gitu, Pak. Kalau kelihat masih rezeki, kalau ngelihat itu dosa. Nah, itulah yang diistighfarin itu kalau kita ngelihat. Astagfirullahaladzim, cakep bener. Nengok lagi. Astagfirullah. Meyakinkan ciptaan Allah, ada yang cantik. Nah, nggak boleh sama ibu-ibu juga nggak boleh ngeliat laki-laki. Wa nazarul aurat, melihat aurat walaupun sesama jenis. Laki-laki ngelihat aurat perempuan nggak boleh. Perempuan ngelihat aurat perempuan nggak boleh. Laki-laki ngelihat aurat laki-laki tidak boleh. Jadi jangan mentang-mentang sama-sama laki-laki berenang telanjang pada bugil. Nggak boleh, Pak. Saya pernah di Bogor, Pak.
di masjid pakai kolah gede. Wah, mandi nyemplung ke masjid, gila. Enggak boleh, Pak. Melihat itu enggak boleh. Makanya Bapak kalau keluar jangan tidak menutupi dengkulnya. Ibu jangan tidak menutupi auratnya. Minimal yang kelihatan tangan dan wajah sajalah. Ya, Pak. Berikutnya, Barakallahu. Sama juga haram bagi perempuan membuka sesuatu dari badannya dengan kehadiran seseorang yang haram melihatnya kepada perempuan tersebut. Jadi walaupun sepupu, Bapak, Ibu, sepupu, itu jangan dibiasakan sepupu kita itu tidak tutup aurat. Karena sepupu itu boleh dinikahi. Sepupuan itu boleh dinikahi. Jadi jangan sampai buka aurat dengan kedatangan kita itu. Dia suruh tutup aurat. Nah kalau laki-laki auratnya kan cuman baina surah war rukbah, di antara pusar dan dengkul. Dia auratnya itu aja, Pak. Jadi kalau dia kesini ke atas ini nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi Bapak sholat cuman pakai apa? Sarung, nutupin dengkul sama pusar, sah, Pak. Cuman kata yang ngelihat, waras apa enggak dia ini? Sholat kok cuman nutupin sarung doang gitu. Coba ya, Mas. Begitu juga, Pak, dalam sendirian kita enggak boleh telanjang bulat. Sendirian ya, Pak. Kita wajib ketutupan bagian depan dan belakang, pakai kolor lah. Haram hukumnya. Begitu juga berwudu. Berwudu jangan telanjangan. Tutuplah walaupun cuma pakai kolor, itu ditutup bagian depan dan belakang, pantat dan kemaluannya itu ditutup. Gitu. Lalu, barakallah. Apalagi yang maksiat mata, haram memandang dengan pandangan merendahkan kepada orang muslim. Wah, nggak selevel sama saya. Pandang rendah, mentang-mentang pangkatnya di bawah kita, maka kita merendahkan kepada saudara muslim kita. Barakallah. Nggak levelan sama saya. Barakallah. Ini nggak boleh, Pak. Maksiat mata namanya. Makin tinggi levelnya, makin pedas dia. Pun cabai. Sambal itu. Makanya makin pedas omongannya. Barakallah. Wan nadru bi baiti fi baitil ghair bi ghairi iznihi aw syai'in akhafahu kadzalik. Melihat ke rumah orang lain dengan tanpa izin, Pak. Ketuk, Pak. Assalamualaikum, assalamualaikum, enggak boleh. Kita ngintip ke jendelanya itu enggak boleh, Pak. Ngintip itu sama dengan masuk, Pak. Jadi kalau 3 kali diketuk tidak menjawab, maka Bapak wajib balik ke belakang. Pulang lagi. Nggak boleh ngintip-ngintip. Nah, orang yang ngintip, yang punya rumah boleh nyolok matanya. Loh, di sini loh ada. Bukan kata saya ini, Pak. Ibu bukan di sini, Pak. Ini gitu. Saya bacakan hadisnya nih, kalau nggak percaya. Nih. Manit tola'a fi baiti qaumin bi ghairi iznihim faqad halalahum ayyafqa'u ainahu. Barang siapa tampak di rumahnya satu kaum orang lain dengan tanpa izin mereka, maka sungguh halal bagi mereka untuk mencucuk matanya. Coba hadis. Ya Bu, nanti ada yang ngetik colok aja matanya. Nah kalau sudah dicolok, kalau pemerintahan Islam dia nggak ada kisos. Kenapa? Karena dia ngintip rumah saya. Berikutnya, wa yahrumu musyahadatul munkari idza lam yunkar. Haram melihat kepada kemungkaran kalau sekiranya kita tidak mengingkari kemungkaran tersebut. Bapak melihat orang pacaran, Pak.
itu minimal kita wajib ingkar sama pacarannya itu. Ibu melihat teman kantornya mengambil harta tanpa hak, maling lah, korupsi. Kita wajib untuk ingkar dengan perbuatan teman kita tadi. Kalau seandainya kita takut melarang dia. Atau kita melihat bos kita maling, Pak. Karena kita bawahan takut, Pak. Kalau negor kita dimutasi, wajib dalam hati kita untuk mengingkari apa yang kita lihat tadi. Kalau nggak ingkar, maka kita bersekutu di dalam dosa itu. Bukan, Pak? Nggak ingkar kita. Nggak apa-apalah, bos. Bagus, bos. Kalau tidak ingkar, maka kita bersekutu di dalam dosa. Dari sini ada yang tanya Bapak Ibu. Masalah maksiat mata. Enggak ada ya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sama-sama haram. Dua-duanya ini laki perempuan kalau dia membuka aurat. Aurat itu artinya kekurangan. Aurat itu artinya cacat, maka harus ditutupin. Kalau dia keluar tanpa menutup aurat, maka dia hukumnya haram dan dia dosa. Dan suaminya kalau ridho dengan perbuatan istrinya yang membuka aurat tadi, maka suaminya pun dosa. Gitu. Ada lagi? Tak ada? Silakan, Bapak. Utang. Terus? Utangnya banyak, kita ikut makan nggak? Yang utang tuh pemerintah, bukan kita. Kita yang bayar. Iya, bukan kita yang utang. Cuman kan kita nggak ngerasa bayar ya. Aneh kita itu, Pak. Makanya jangan salah pilih pemimpin 2024. Jangan madu mata duitan. Saya pesan-pesan nih Pak, saya bukan mau kampanye nih. Bapak, Ibu, orang Islam itu akan berjaya kalau dia nggak mata duitan. Dari zaman dulu orang Islam dihargai, Pak. Menang melalui perang-perang dengan orang-orang kafir karena mereka zuhud terhadap dunia. Kapan mereka dikalahkan oleh orang kafir, orang Islam? Ketika mereka berebut dunia. Gitu Bapak. Jadi pemerintah yang ngutang, rakyat yang bayarin. Gitu Pak. Jadi jangan salah pilih ya Pak ya. Kalau ada orang ngasih duit, jangan pilih dia. Itu mau ngejebak kita 5 tahun ke depan. Kita dibikin susah. Gitu Bapak. Dia yang ngutang, nanti dosa dia. Kita nggak ngutang. Kita enggak lah. Ya kalau Bapak milih dia ya Bapak ikut bareng. Hati-hati ya Pak ya, milihnya hati-hati. Nanti banyak Pak, nanti ada yang mau ikut, ada yang tiba-tiba ada kajian, sholawatan Pak. Kenapa? Karena dipilih. Gak usah hadir Pak. Kenapa? Supaya kita milih dia. Gak bagus, gak lillah itu. Gak karena Allah. Ada lagi Bapak? Bapak pelaku peristiwa. Bapak pelaku peristiwa bukan? Bukan ya? Alhamdulillah. Dua-duanya haram. Yang ngasih, yang nerima itu haram. Haram itu. Bapak ngutang ke bank, kan udah pernah perjanjian bunga sekian. Itu haram. Itu mengambil hartanya orang lain dengan tanpa hak, itu riba Pak. Tapi dilegalisasi. Ya. Saya punya teman Pak, punya utang 10 miliar sampai saiki Pak, belum bisa lunas. Tiap bulan bayar bunganya 100 juta. Belum pokoknya. Jadi jangan berani-berani minjem di bank kalau nggak pengen diperes hidup. Orang sekarang SK sekolah,
BPKB sekolah, sertifikat sekolah ya. Anaknya aja sekolah, Pak. Terus? Iya, sama, Pak. Sama itu. Sudah tahu dia penghasilan dari riba. Sama. Nah, nggak ada yang tanya lagi, Pak. Dikit lagi suruh ya, Pak. Belum. Masih panjang. Kalau masih panjang, takutnya Bapak kesal ngedengerin saya. Gak ada yang tanyakan, saya teruskan. Wa min ma'asil lisan, termasuk daripada maksiat lisan, wahya zikruka al-ghibatu, wahya zikruka akhaka al-muslima bima yakrahu wa in kana fihi. Termasuk maksiat lisan adalah ghibah. Ghibah itu apa? Menyebutkannya kamu kepada saudara kamu yang muslim dengan sesuatu yang dia nggak senang jika dia di dalam perkara itu. Benar Pak yang Bapak omongin, tapi di belakang dia. Contoh, ibu ngomongin temennya di belakang A, B, C. Ibu A, ibu B, ibu C. Ibu A bilang kepada ibu B, ih, ibu C itu mulutnya nyongor ya, B. Di belakangnya. Itu namanya ghibah. Gimana caranya supaya terbebas? Minta halal. Ibu C, tadi saya ngomongin dengan ibu B, mulut ibu nyongor. Itu caranya. Tampar, pak. Terima kasih, yang penting dimaafkan. Itu perintahnya minta halal. Gitu. Jadi disebutkan. Nah, ghibah itu asyaddu min salasina zinah. Ghibah itu lebih berat daripada 30 kali berzina. Yo, kalau begitu berzina aja. Enggak boleh, Pak. Malah punya keputusan begitu tuh gimana? Zinahnya gede, ghibahnya lebih kan? Karena zina itu berhubungan dengan dosa-dosa yang berhubungan dengan haknya Allah, karena larangan dosa besar. Kalau ghibah berhubungan dengan hak-hak adami, haknya sesama manusia, juga dosa besar. Coba Bapak. Berikutnya namimah. Apa namimah? Naqlul qaulil ifsad wat tahris min ghairi naqlil qaul walau bainal bahain. Namimah, adu domba Pak, memindahkan omongan untuk merusak. A, B, C. Kata ibu A sama ke ibu B, C itu dia ini ngejelek-jelekin kamu loh. Nanti bilang lagi ke C, B itu nggak senang loh sama kamu. Berantem dia Pak. Kalau zaman sekarang namanya buzzer. Kalau dalam syariat namanya namimah tuh Pak. Buzzer itu makan duit dari pemerintah terusan digaji paring kula untuk bikin adu domba. Itu paring bahayanya. Buzzer. Hancurin hubungan umat itu Pak. Makanya orang Islam saring betul-betul. Saring betul-betul. Jangan sampai mau diadu domba hanya karena isu beda mazhab. Beda cara ibadah. Beda pergerakan. Beda masjid. Beda pakaian, Pak. Hati-hati orang Islam mau diadu domba. Karena banyak orang yang mau ngancurin Islam, bahkan di dalam orang Islam itu sendiri, karena mereka tidak belajar yang secara sempurna apa itu Islam. Berikutnya kadzib, bohong paling. Apa itu kadzib, Pak? Berbicara tapi enggak sesuai keadaan. Hati ini, Pak, keluar dari lisan. Itu bisa dua keadaan. Sesuai dengan hati namanya jujur, berbeda dengan hati namanya bohong. Makanya jangan pilih pemimpin hoak. Ya. Belum jadi pemimpin janji-janji enggak? Janji banyak. Sudah jadi? Bodoh amat ya kan? Hah?
Saya enggak nyinggung lu. Pokoknya intinya jangan pilih pemimpin yang janji-janji. Pemimpin biasanya bohong. Pemimpin biasanya bohong. Berikutnya wal yaminul kadzibah. Sumpah bohong, Pak. Sumpah bohong. Kata Nabi, innat tujar humul fujjar. Sesungguhnya pedagang itu semuanya mereka durhaka, Pak. Mereka durhaka. Kenapa fujjar? Bahkan dikatakan, ya Rasulullah, alaysa qad ahalallahu at-tijar? Ya Rasulullah, tidakkah Allah Ta'ala menghalalkan tijarah perdagangan? Kata Nabi, na'am, iya. Walakinnahum yahlifuna fayaksimuna yuhaddisuna fayukadzibuna. Tapi mereka suka sumpah-sumpah ya. Sumpah aja, nggak dapat, belinya aja nggak dapat. Bukan belinya nggak dapat, untungnya kurang gede. Nggak untung saya, demi Allah aja nggak untung. Sumpah dia, akhirnya dia berdosa. Kalau ngomong, dia bohong, Pak. Itu pedagang. Supaya apa? Supaya lah. Makanya at-tujar hum al-fujjar. Pedagang itu mereka kebanyakan durhaka. Kenapa? Suka bohong. Kalau beli pengen timbangannya anget, kalau nimbang ke orang timbangannya enggak anget. Kurang, jomplang. Nah, termasuk pembohong, kata Nabi, al-kadzib yungkisu ar-rizqa. Bohong itu mengurangi rezeki. Jadi kalau dagang jangan bohong, Pak. Nanti rezekinya kurang. Kalau ngomong jangan bohong, nanti rezekinya sempit. Kita kan ngerasa dengan bohong itu selamat ya. Karena jadi ngerasa bohong itu selamat, maka kita mau bohong. Bohong yang pertama akan menimbulkan bohong yang kedua. Bohong yang kedua akan menimbulkan bohong yang ketiga. Kalau kita jujur sekali, selesai sudah. Tidak akan ditanya lagi, benar Pak? Jadi jujur itulah yang selamat. Jadi ibu jangan bohong. Bapak juga kalau kerja jangan bohong. Kalau ditanya, Bapak kawin lagi ya? Enggak. Iya Bu, begitu. Nah, ibu udah diem. Habis itu ngamuk tadi. Wal fadzul qadzaf. Lafaz qadzaf. Apa lafaz qadzaf, Pak? Nuduh zina sama istri kita, Pak. Dan ini termasuk dosa besar. Zina ya kamu. Ini harga dosa besar, Pak. Kalau Bapak tidak bisa mendirikan saksi, memberikan saksi bahwasanya memang benar istri kita atau saudara perempuan kita berzina, Bapak nanti dihad 80 kali cambukan. Menuduh zina itu enggak boleh. Sama ibu juga menuduh suaminya zina juga enggak boleh. Kalau tanpa ada saksi. Enggak boleh. Berikutnya haringkullah. Jadi bukan hanya istri gitu. Ya, setiap kerabatnya, setiap adik perempuannya nuduh dia zina, itulah namanya qadzaf. 80 kali cambukan. Berikutnya maksiat lisan lagi ada sabbus sahabah, mencaci sahabat. Enggak boleh. Siapa yang mencaci sahabat? Orang Syiah. Sayyidina Ali dipuji, tapi Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman mereka caci. Istrinya Nabi, Pak, Ummul Mukminin, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mereka caci juga. Nah, makanya Syiah bukan Islam. Kenapa? Karena mencaci sahabat. Berikutnya wasyahadatuz zur, Pak. Persaksian palsu. Saksi palsu. Ini juga enggak boleh. Ini namanya maksiat lisan. Wal khalfu fil wa'di idza wa'adahu wa yudmiru al khalf. Kalau janji suka selisih, Pak. Pinjam duit ya sebulan, 2 bulan enggak bayar-bayar. Ditagih bulan kedua ngamuk dia, Pak. Nah,
Itu orang tuh kalau pinjam duit zaman sekarang, Pak, siap hilang. Janji sebulan, setahun dia nggak bayar. Orang sekarang tuh. Kalau ke dealer rajin bayarnya. Kalau tetangga, teman males bayarnya. Mudah-mudahan yang di luar pada bayar utang semua. Utang panci lah, utang make up segala macam lah. Waduh, hari ini. Kalau datang, nah bilangin ya, ibu lagi nggak di rumah. Anaknya bilang, Pak, datang yang lagi kan, Pak, kata ibu lagi nggak di rumah. Kata ibu lagi nggak di rumah, berarti ada di rumah. Berikutnya wamatul ghani, Pak. Nunda-nunda kekayaan, maksudnya gini. Nunda-nunda kekayaan ini. Dia punya utang, bisa bayar. Tapi dia nggak bayar, Pak. Itu namanya matlul ghani. Maksiat bisa. Uang orang boleh kurang, uang dia nggak mau kurang. Punya dia mau bayar, punya uangnya mau bayar itu punya, Pak. Tapi nggak mau dikeluarin sama dia. Bapak, Ibu, selama kita mau bayar utang, selama itu Allah Ta'ala akan tunaikan pembayaran hutang. Asal kita mau bayar utang. Kan ada doanya ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhal. Ya ghalabatid dain ya qahrir wa ya qahrir rijal ya arhamar rahim. Baca tiap-tiap habis sholat, Allah Ta'ala akan tunaikan hutang kita. Tapi kalau sudah ada uangnya, cepat bayar. Jangan ditunda-tunda. Itu. Jangan ditunda-tunda, bayar cepat. Berikutnya wasatamu. Syatamu ini adalah menghina. Wasabu mencaci. Wali'an melaknat, Pak. Baik kepada binatang, baik kepada manusia, tidak boleh melaknat. Anak setan. Nah, menyebut anak setan, anak sendiri anak setan, lah bikinnya bismillah, enggak. Kalau bikinnya enggak bismillah, ya memang setan ikut netesin. Itu bareng itu. Ada setan khusus yang dia berdiri di zakarnya laki-laki, yang akan menetesi kepada rahim perempuan ketika tidak baca bismillah. Jangan-jangan nggak hafal doa masnunah ketika berhubungan dengan istri kita. Pada hafal nggak? Lupa Pak Ustadz. Sudah tua. Udah ulang lagi, ulang. Saya ajarin kalau tapi puasa ini yang malam aja. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ada yang dihafalin Pak ya. Doa berzina. Lihat Mbah Google bisa Pak. Doa berzina. Berikutnya wal istihza'u bil muslim. Ngejek kepada orang muslim, Pak. Mentang-mentang pendek dipanggil dek. Bininya gendut disebut brot itu, gembrot. Jangan, Pak. Enggak boleh ngejek. Mentang-mentang saudara muslimnya kakinya pincang disebut cepi. Cepi tahu? Ceker pincang. Ceker pincang. Mentang-mentang giginya agak keluar disebut ginanjar. Gigi nangkring kurang ajar. Mentang-mentang saya berjenggot disebut pajero, pasukan jenggot Rasul. Pakai sarung terus disebut sarjana, sarungan jalan kemana-mana. Menghina, salah semua. Pakai jenggot salah, pakai sarung salah. Pakai jubah disebut daster. Salah semua. Memang kalau ngikutin orang salah semua lah pokoknya mah. Ruwet pokoknya. Pokoknya asal sesuai dengan sunnah beres. Orang mau ngina terserah aja. Wa qulu kalamin mu'zin lahu. Setiap kalam yang dia menyakiti kepada orang muslim maka hukumnya haram. Wal kadzibu 'ala Allah wa 'ala Rasulillah. Dia berbohong ke atas Allah dan ke atas Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa berbohong terhadap Allah? Berbohong terhadap Allah ini menyangka Allah Ta'ala punya anak. Ada kan? Tuhan anak, Tuhan Bapak, Tuhan Ibu. Itu kebohongan yang besar yang tidak diajarkan pada semua agama yang dibawa oleh zaman sekarang ini. Itu kebohongan. Berikutnya, hadirin, tidak boleh juga, Pak, kita berbohong atas nama Rasulullah SAW. Makanya hati-hati kalau nyebut hadis, hati-hati. Takutnya hadis itu tidak sesuai dengan apa teksnya itu. Artinya itu enggak sesuai dengan itu. Berikutnya wat-talaqul bid'i. Tolak bid'ah. Apa tolak bid'ah? Hadirin, Bapak menyetubuhi istri Bapak, terus besoknya Bapak talak, itu haram hukum. Tapi talaknya tetap sah. Gitu Pak ya? Atau Bapak mentalak istri Bapak dalam keadaan haid dan nifas, itu juga namanya tolak bid'ah. Hukumnya haram, tapi sah talak. Talak itu dengan saksi atau tanpa saksi telah terjatuh, Pak. Asal bilang saya talak kamu, saya cerai kamu, saya serahkan kamu, itu hukumnya jatuh talak. Tidak boleh dia berhubungan sebelum dia bilang saya kembali sama kamu. Dan nggak usah nikah baru kalau idahnya belum habis. Kalau dia kok nggak bilang bersetubuh, akhirnya jadi anaknya perempuan, dia tidak boleh mewalikan anak perempuannya tadi karena dia bukan binnya bapak. Hati-hati, jangan bilang cerai walaupun bercanda ataupun serius, jatuh talak. Berikutnya apa? Berikutnya zihar. Zihar itu apa? Zihar itu, Pak, nyamakan istri kita dengan ibu kita, dengan bibi kita. Bokong kamu sama dengan bokong bibi atau ibu saya. Ini juga hukumnya tidak boleh, haram, Pak. Nah, bagaimana kafarahnya jika dia tidak bersegera untuk mentalak istrinya tadi sebab zihar tadi? Dia wajib membebaskan budak perempuan yang beriman yang dia sehat. Ada nggak budak perempuan sekarang? Nggak ada. Kalau nggak mampu, Pak, 2 bulan puasa berturut-turut, mampu nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Hari ke-60 batal, ulang lagi dari awal. Nggak mampu? Kalau nggak mampu, Pak, kasih makan 60 orang miskin. Setiap 60-nya 1 mud. Setiap 1 orang dari 60 itu 1 mud. 1 mud itu berapa? 7 on. Kalau kita enggak, itu. Berikutnya lahan. Lahan itu keliru di dalam membaca Al-Quran, Pak. Keliru di dalam membaca Al-Quran. Contohnya, Pak. Contohnya. Bapak ngaji di masjid atau anak-anak ngaji di masjid. Sering salah enggak bacanya? Itu kemungkaran di dalam masjid. Jadi kalau yang belum bisa ngaji, jangan dikonserkan pakai mic. Agak-agak pedes ngedengernya. Jadi bareng-bareng dulu dia ngaji, Pak. Yang pakai mic itu yang sudah lancar ngaji. Karena lahan itu termasuk maksiat lisan. Yang tidak menggugurkan makna, misalnya cuma salah harokatnya, Pak, tidak menggugurkan makna, itu pun dia maksiat lisan. Kalaupun menggugurkan maknanya, maka dia tetap juga maksiat lisan karena bukan Al-Quran. Maka
Yang ngaji pakai mic, jangan anak-anak yang belum lancar baca Al-Quran. Dari sini ada yang tanya, Bapak? Alhamdulillah. Gak ada yang tanya. Ibu gak ada yang tanya juga? Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah kajian ini Allah Ta'ala perbaiki kita semua dan berhenti dari kita benci kepada saudara muslim kita. Yang terakhir Pak, maksiat lisan lagi, jangan ngaku-ngaku orang tua yang dia bukan orang tua kita. Contoh Pak, ngaku-ngaku itu bapak saya, itu bin saya, tidak boleh. Itu paling Allah. Barang siapa mengaku-ngaku bapaknya atau dia bernasab kepada selain walinya, maka laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya, dan Allah Ta'ala tidak menerima pada hari kiamat ibadah fardu dan sunnahnya. Jadi jangan suka-suka ngaku-ngaku bapak orang lain jadi bapak dia. Karena bapaknya orang miskin, bapak orang lain orang kaya, dia malu mengakui bapaknya. Gitu ya Bapak Ibu, Masya Allah. Mudah-mudahan bulan puasa ini memang dijadikan bulan penebusan dosa lah. Mari kita tunda doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.